Halo, selamat datang kembali di channel aku, Ajeng Septin. Di video kali ini, aku mau melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas ya dari 1-10 di video sebelumnya. Nah, sekarang aku lanjutkan dari 11 sampai 20. Oke, sekarang di sini coba kalian kerjakan dulu dalam hitungan 10 detik. Silakan 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dibahas ya. Perbandingan A banding B adalah 4:9. Jika total A tambah B adalah 650, maka A-nya berapa? Nah, A-nya di sini diketahui perbandingannya itu akan selalu urut ya. Kalau A ditulis dulu berarti perbandingannya yang ini, yang ditulis dulu. Kalau B yang kedua berarti yang ini. Ditanyanya yang A, berarti kita pakai yang 4. 4. Total perbandingannya berapa di sini? 4 ditambah 9 ya. Berapa? 13 di sini dikali dengan jumlah totalnya yaitu 650. 650 dibagi 13 berapa? 5 ya. 5 dikali 4 itu adalah 20, tapi ada 01 yaitu 200. Jadi jawabannya adalah yang C. Benar? Alhamdulillah, benar. Lanjut ya, kita lanjutkan ke soal nomor 12 ya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton pembahasan sebelumnya, boleh nonton dulu ya, biar karena di situ banyak hitung-hitungannya. Jadi biar ini lengkap ilmu kalian. Oke, kita silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, diketahui atau ditanyakan survei BPS yang dilakukan melalui proses wawancara dan juga pengukuran adalah, nah di sini ada kata kuncinya ya yang unik ya, dia diukur. Berarti kira-kira apa kalau survei ada pengukurannya? Apakah harga konsumen? Enggak ya. Harga konsumen ya cuma ditanyain aja. Ubin tanaman pangan, ubinan. Nah, ubinan itu bisa diukur ya. Kemudian kerangka sampel area, pendataan potensi desa, ini cukup wawancara aja. Survei industri mikro, dan kecil, ini juga wawancara aja. Kerangka sampel area, apakah yang survei ubinan tanaman pangan? FYI, asalkan kalian tahu bahwa ada loh namanya survei ubinan tanaman pangan, itu akan melibatkan wawancara kepada petani sekaligus dan juga pengukuran langsung ya, dengan cara memotong dan juga menimbang hasil komoditas pada area sampel ubinan yang berukuran 2x5 kali 2,5 kali 2,5 meter. Jadi yang paling tepat surveinya adalah survei ubinan tanaman pangan. Yang diukur apa? Yang diukur ini kerangka area sampel ya. Itu. Tapi surveinya namanya survei ubinan tanaman pangan. Lanjut nomor 13. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Data pokok yang diperlukan dalam menghitung indikator produktivitas padi dihasilkan dari survei apa? Ini juga ada ilmunya ya, jadi nggak ngasal. Asalkan kalian tahu bahwasanya angka produktivitas tanaman pangan itu seperti padi dihitung secara spesifik melalui komparasi hasil real ubinan. Nah, data ini diperoleh langsung dari survei ubinan karena terkait dengan ubin. Survei ubinan tanaman pangan karena padi itu termasuk dalam tanaman pangan. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Yang selanjutnya nomor 14. Silahkan dikerjakan dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kegiatan BPS yang dilaksanakan rutin setiap 4 bulan adalah, jadi ada survei ya, survei ubinan tanaman pangan itu dilakukan setiap supron atau 4 bulan sekali. Itu mengikuti siklus musim tanam ya dan juga panen di Indonesia. Jadi supron 1 kan dari Januari sampai April ya, ini penting buat kalian. 1,
Siklus 1 itu dari Januari sampai April. Siklus yang kedua atau supron 2 itu dari Mei sampai Agustus, barangkali muncul ya di hari ini karena kemarin itu muncul. Supron 3 itu di bulan September dan juga sampai Desember. Tuh, untuk supron siklus musim tanam dan juga panen di Indonesia. Jadi di sini jawabannya adalah yang survei ubinan tanaman pangan. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 15. Nah, nomor 15 ini ada angka-angka ya. Silahkan dihitung dulu, dijawab dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini yang dikerjakan dulu adalah pangkatnya ya. 2 pangkat 3 berapa sih? Nah, 2 pangkat 3 itu 2 dikali 3, 2 dikali 2, bukan 2 dikali 3 ya. 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 2 adalah 8. Jadi 2-nya ada 3 kali, bukan 2 dikali 3. Jadi di sini ketemunya 8 dikali 3, jangan lupa. 8 kali 3 itu 24. Nah, saran aku kalian tuh ngafalin tabel ya, yang 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4 kayak gitu. Jadi supaya kalau ada soal kayak gini cepet, nggak usah ngitung. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8 berapa ya? Nah, kalau kayak gitu kan lama ya jadinya ya. Kalau misalkan hafal jadi lebih cepet. Oke, yang selanjutnya nomor 16. Silahkan dikerjakan dalam waktu, waduh ini 10 detik. Santai. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini ada tulisan pena, menulis. Wah, ini pena itu fungsinya kan untuk menulis ya. Berarti di sini cari fungsinya. Ada kata hubung fungsi. Nah, keyboard itu berarti apa? Ya, sini juga fungsi. Karena tadi dari soal yang udah diketahui keduanya itu fungsi. Tinggal diterapkan di sini. Keyboard fungsinya untuk ayo, kalian kalau di komputer ngapain? Ngetik, betul. Jadi keyboard berfungsi bisa digunakan untuk mengetik kayak gitu ya, atau pena bisa digunakan untuk menulis. Berarti keyboard bisa digunakan untuk mengetik. Keyboardnya ini keyboard yang ini ya, keyboard ketik ya, bukan keyboard origin gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 17. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini diketahui bahwasanya Budi membeli 1 lusin kaos. Harga setiap lusinnya adalah 120.000. Jika Budi membeli 30 kaos, berapakah ia harus membayar? Nah, kalian tahu nggak 1 lusin itu berapa jumlahnya? 1 lusin itu adalah 12 buah. Jadi kalau 12 kaos ya, bukan buah, 12 kaos. Jadi kalau Budi itu beli 30 kaos, berarti dia beli berapa? 2 lusin, berapa ya? 2 lusin komah ya. Jadi di sini harga per lusinnya adalah 120.000. Kita hitung dulu harga per buahnya. Sini harga per buah itu sama dengan harga totalnya ya. Lusinnya 120.000 dibagi dengan 12. Ini harga per buahnya. Karena 1 lusin itu 12 buah. 12 dibagi 12 1. Oh, satunya itu 10.000. Budi itu mau beli 30, ya tinggal 30 dikali dengan 10.000. Berapa? 3 dikali 1, 3, nolnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 300.000. C lagi jawabannya. Banyak C ya dari tadi ya. Dari atas tuh, dari yang nomor 1. Selanjutnya nomor 19, silahkan dikerjakan dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3, 2, 1. Nah, di sini nggak ada yang lebih kuat ya, penjumlahan dan juga pengurangan. Sama ya kedudukannya, jadi dikerjakan dari depan dulu. 1500 ditambah 23, 5 ditambah 3 itu berapa? 8, 2 ditambah 1 itu berapa? 3. 38, nolnya 2, dikurangi 100. Berarti jawabannya adalah, kok nggak ada sampai D? Kita lihat yang E. Oh, 3, 8, oh ada ya, astagfirullahaladzim, ada ya guys. Ini kan 8 kurangi 1 ya, 7 ya, 3700. Jawabannya yang B, bebek. Selanjutnya nomor 20, silahkan boleh dikerjakan dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nilai sebuah motor itu turun ya. Kalau turun berarti minus 20% setiap tahun. Jika harga awalnya 15 juta, maka setelah 2 tahun adalah berarti kalau setiap tahun turunnya 20%, kalau 2 tahun itu nanti 40%. Gitu ya. Tapi ini nggak boleh langsung 40%, karena bertahap ya. 20%-nya nanti dari hasil yang sudah turun, kayak gitu. Jadi nggak boleh. Kita tetap harus satu-satu. Oke, kita hitung di tahun pertamanya ya. Di tahun pertamanya itu mengalami penyusutan. Penyusutan 20%. Berarti 20% dikali 15 juta. Nolnya coret ya, ini ya. Boleh. 15 kali 2 itu 30. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya 300.000 ya, berarti 15 juta di tahun pertama dikurangi 300.000. Berapa? 15 juta dikurangi 300.000. Nolnya dicoret 5, di sini dicoret 5. 150 dikurangi 3 berapa? Ini mah bukan 300.000 ya guys, 3 juta ya. Nolnya 6. Iya, 3 juta. Berarti 15 juta dikurangi 3 juta adalah 12 juta. Nah, ini baru 12 juta itu juga diturunkan karena dia 2 tahun ya, turunnya dikali dengan 20%. Oke, 20% itu sama aja kayak 2/10 dibagi 1/5 gitu ya. Sini 1/5. 12 dibagi 5, 120 dibagi 5 itu berapa? 20. Atau kayak gini hitungnya susah, boleh kita cari hitungan yang lebih mudah. Nah, ini dikurangi nolnya 2, 12 kali 2 itu 24. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 2.400.000. Nah, berarti 12 jutanya itu dikurangi dengan 2.400.000. 12 juta dikurangi 2.400.000 itu berapa? Nolnya yang 3 kita coret, 2-nya kita coret. Ini ada 10 ya. 10 dikurangi 4 itu 6. Yang belakangnya 6. Wah, ada yang C ya, udah ya. Jadi lebih cepat kayak gitu. Jadi meskipun belum selesai, kalau udah nemu belakangnya dan cuma sendirian, ini kan 00. Ini 8, ini 2. 6-nya nggak ada, udah kita coret aja, nggak usah diselesaikan. Itu lebih cepat. Tapi kalau mau diselesaikan nggak apa-apa untuk meyakinkan ya. Oke, yang selanjutnya soal nomor 21. Oh iya, 21 itu kita lanjutkan di soal selanjutnya ya, biar 10-10 atau per jenjang. Tadi 9 ya, nggak ada nomornya 8-nya kan ya? 18 nggak ada, Mbak ya? Oke, gitu ya. Jadi kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.